Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Ragam informasi cerdas dan mencerahkan akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Arini Nurrohmah, inilah berita TVmu, selengkapnya untuk Anda. Mengawali berita pertama pemirsa, Presiden Joko Widodo memimpin langsung upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 di Istana Negara. Sejumlah pejabat negara, mantan Presiden, Duta Besar Negara Sahabat ikut hadir dalam upacara tersebut. Dalam upacara peringatan HUT RI ke-70 di Istana Negara, Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kala dan Ibu Mufidah Kala. Upacara dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Didahului laporan Komandan Upacara Kolonel Umar Faruk kepada Presiden Joko Widodo. Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2015 siap dimulai. Laksanakan. Kemudian dilanjutkan penghormatan kebesaran disusul tembakan meriam 17 kali, sirine beduk di masjid-masjid dan lonceng di gereja-gereja. Kemudian dilanjutkan pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua DPR RI Setia Novanto. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dan mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Serta dilanjutkan pembacaan doa oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Bimbinglah bangsa kami dengan samudra luas ilmu-Mu, agar dapat mengisi kemerdekaan, mengejar ketertinggalan, menuju Nusantara yang berkemajuan. Puncak peringatan upacara detik-detik proklamasi yaitu pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera pusaka yang terdiri atas 17 kelompok dan 8 kelompok. Para paskibraka ini adalah putra-putri bangsa yang berprestasi dari beberapa sekolah negeri di seluruh Indonesia. Setelah pengibaran bendera, digelar flypast pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara dan diakhiri persembahan lagu-lagu perjuangan oleh Orkestra Gita Bahana Nusantara. Sejumlah mantan presiden, duta besar negara sahabat, para menteri kabinet kerja, pejabat dan anggota DPR dan DPD RI hadir. Terlihat mantan presiden kelima Megawati Soekarno Putri setelah sebelumnya absen upacara bendera di istana selama 10 tahun. Sedangkan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tidak hadir, ia lebih memilih memperingati Hari Kemerdekaan di Pacitan bersama para veteran. Tim TVmu memberitakan. Pemirsa, semarak HUT ke-70 Republik Indonesia sangat dirasakan seluruh wilayah tanah air. Hal itu terlihat ketika masyarakat mengisi momen kemerdekaan dengan aneka macam perlombaan, seperti di sejumlah titik di Jakarta. Kemeriahan HUT RI setiap tahunnya selalu diisi oleh seluruh masyarakat dengan berbagai kegiatan. Mulai dari tasyakuran kemerdekaan, perlombaan, pertandingan olahraga hingga parade kebudayaan. Perlombaan yang paling khas di perkampungan di seluruh wilayah Indonesia yakni lomba balap karung, makan kerupuk, memasukkan paku ke botol, pecah balon, tangkap belut hingga panjat pinang.
Tentu sangat menyenangkan. Selain melatih kegotong royongan, kegiatan seperti ini juga menumbuhkan persatuan dan kesatuan di masyarakat. Seperti di sejumlah wilayah Jakarta, hampir setiap kampung mengadakan perlombaan untuk anak-anak maupun ibu-ibu. Mereka begitu antusias melakukan kegiatan itu dengan riang gembira, seperti anak-anak berikut dengan polosnya mengekspresikan kebahagiaannya. Senang. Lomba balap karung, terus sama makan kerupuk. Senang. Lomba makan kerupuk sama lomba balap karung. Di kampung Menteng kecil ini, perlombaan HUT RI selalu dilakukan setiap tahunnya. Begitu juga di Kalimalang, setiap tahunnya perlombaan panjat pinang di tengah sungai selalu dilakukan tiap tahunnya. Arina Nurohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, sementara itu peringatan kemerdekaan ke-70 Republik Indonesia di Kota Medan berlangsung di tepi Sungai Deli. Suasana berlangsung haru dan unik karena peringatan kemerdekaan ini berbeda dengan upacara resmi yang diselenggarakan pemerintah. Meski hujan semalaman yang menjadikan air Sungai Deli tampak keruh, tapi tidak membuat ketinggian air sampai menutupi hamparan dasar rumah yang dijadikan lokasi upacara. Peringatan Hari Kemerdekaan di Kampung Aur seperti ini sudah berlangsung sebanyak 3 kali. Ada suasana haru dalam merasakan kemerdekaan di salah satu kawasan marginal di Kota Medan ini. Pembina upacara berada di tepian yang berbeda dengan peserta upacara. Pesertanya pun unik, terdiri dari penduduk Kampung Aur dari berbagai usia. Bahkan ada pesertanya yang tidak berbaju. Dalam suasana dingin karena pagi hari, ditambah Kota Medan sempat diguyur hujan, mereka tetap bersemangat mengikuti urutan upacara sampai puncaknya untuk berdoa. Usai pemimpin upacara membubarkan pasukannya, pemimpin upacara itu kemudian menyeberangi sungai ke tepian sebelahnya dan ikuti semua peserta upacara. Peringatan kemerdekaan ke-70 Republik Indonesia di tepi Sungai Deli itu kemudian dilanjutkan dengan berbagai permainan anak-anak, mulai dari panjat pinang, lomba karung, dan lomba membawa guli dalam sendok. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Meski sudah merdeka selama 70 tahun, penduduk Kampung Alur, Kecamatan Medan Maimun masih belum merasakan merdeka karena kelurahan yang berada di tengah kota itu masih menjadi salah satu kawasan kumuh di Kota Medan. Anak-anak masih terus bergembira di tengah kemeriahan peringatan kemerdekaan ke-70 negeri ini. Anak-anak itu asik bermain di air untuk menyambut panjat pinang yang dipasang di tengah sungai. Sementara anak-anak lainnya sedang berlomba untuk mendapatkan hadiah dari lomba balap karung, guli dalam sendok, serta berbagai jenis permainan yang menggembirakan anak-anak. Namun kegembiraan anak-anak Kelurahan Kampung Aur, Kecamatan Maimun, Kota Medan itu jauh dari kondisi yang sebenarnya. Kampung Aur merupakan daerah langganan banjir. Yang membuat warga lebih menderita lagi, banjir kerap berulang di kawasan bantaran Sungai Deli itu tiap musim hujan. Tidak hanya itu, kawasan ini juga menyimpan masalah sosial yang berat. Kepadatan penduduk dan tingkat pendidikan yang tak merata menjadikan banyaknya pengangguran sehingga menjadi beban sosial yang sulit dipecahkan. Pemerintah Kota Medan sendiri sejauh ini belum memiliki konsep untuk memanusiakan warga bantaran Sungai Deli Kampung Aur ini. Wartawan TVMU Biro Medan Saiful Hadi sempat mewawancarai seorang koordinator Laskar Bocah Deli, Budi Bahyong, di tengah kemeriahan peringatan kemerdekaan RI. Sebenarnya awal mulanya kita membangun dari anak-anak nih Bang. Kita memperhatikan alam sungai kita yang penuh dengan limbah, sampah. Jadi saya bermain-main sama anak-anak, artinya untuk mengajak anak-anak dan membina anak-anak lebih tinggi lagi tingkat kesadarannya Bang. Harapannya
lebih dipedulikan lagi kita sebagai masyarakat pinggiran, dan harapan kita juga pengen pihak pemerintah dapat melirik kita lah di sini sebagai masyarakat pinggiran kecil. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, Indonesia kini telah memasuki usia 70 tahun. Perjuangan pahlawan ini tentu harus kita jaga. Lantas seperti apa makna kemerdekaan itu sendiri menurut masyarakat? Berikut liputannya untuk Anda. Sudah 70 tahun Indonesia merdeka. Harapan untuk menjadi negara maju terus berkecamuk di setiap hati rakyat Indonesia. Namun keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, kemudahan dalam mencari lapangan pekerjaan dan jaminan kesehatan dan pendidikan belum sepenuhnya terwujud di rentang waktu yang lama itu. Era demi era kepemimpinan silih berganti, namun belum membawa dampak yang signifikan bagi rakyat. Kemiskinan masih belum bisa dituntaskan. Namun beberapa pencapaian perlu kita syukuri, dan kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu meneruskan cita-cita para pahlawan bangsa yang telah berjuang dengan darah dan nyawa mereka. Pemaknaan kemerdekaan pada setiap rakyat tentu berbeda-beda. Seperti Yakub, seorang pemuda di Menteng kecil ini, kemerdekaan ia maknai sebagai sarana penguatan kembali persatuan melalui kegiatan positif. Kemerdekaan buat saya pribadi itu bebas mengungkapkan pendapat yang pertama. Yang kedua, sejahtera rakyat, karena sepengetahuan saya sih kita belum merdeka sepenuhnya, tapi kita sudah berkembang pesat. Semua masyarakat ini berharap pemerintah saat ini harus memperhatikan rakyat kecil dengan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, kebodohan, serta penegakan hukum yang beradab. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita TVMU. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Berita TVMU. Gerakan Amal Saleh atau GAS menjadi tradisi warga Muhammadiyah dalam menghimpun dana untuk gerakan persyarikatan. Kali ini pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan menggalang GAS untuk sarana pendidikan. Gelaran silaturahim dan syukuran Muktamar Muhammadiyah di Medan ditandai dengan gerakan Amal Soleh atau GAS untuk pembangunan sarana pendidikan. Gerakan Amal Saleh merupakan tradisi warga Muhammadiyah dalam menghimpun dana untuk berbagai kebutuhan gerakan persyarikatan. Gerakan yang dipandu oleh Ustadz Muda Muhammadiyah Dr. Andes Hasrat Samosir mampu menghimpun dana sebesar 85 juta rupiah. Dana sebesar itu direncanakan untuk meneruskan pembangunan sekolah Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Medan. Bantu orang miskin. Sepertiga harta Abdurrahman bin Auf lagi itu membayar hutang orang. Sepertiga lagi baru untuk modalnya. Tapi Abdurrahman bin Auf, dia orang yang paling dekat dengan Rasul di surganya Allah karena infaknya. Selanjutnya pimpinan daerah Aisyah Kota Medan, PDA. Ini sebanyak 500.000 rupiah. Alhamdulillah, sebanyak 500.000 rupiah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Haidar Nasir memujikan giroh berinfak di kalangan warga Muhammadiyah di Kota Medan. Haidar yakin dengan spirit gerakan amal soleh itu, Muhammadiyah mampu mengembangkan berbagai amal usaha yang dibutuhkan masyarakat. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan, Adrika, mengatakan
Salah satu amal usaha pendidikan Muhammadiyah di Kota Medan adalah MAM 1 yang berlokasi di Jalan Mandala Bypass Medan. Diharapkan dengan dana gerakan amal soleh itu dapat mempercepat penyelesaian pembangunan Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Medan itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan silaturahim Muhammadiyah wilayah Sumatera Utara dan daerah Muhammadiyah Kota Medan. Hadir dalam acara kita ini lebih dari 1.000 warga Perserikatan Muhammadiyah. Samping acara silaturahim kita juga melaksanakan syukuran atas terlaksananya Muktamar Muhammadiyah yang lancar, sukses, elegan dan bermartabat. Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar dan Muktamar 1 Abad Aisyah. Selanjutnya kita juga mengumpulkan infak untuk pembangunan Madrasah Muhammadiyah 1 Medan. Alhamdulillah terkumpul sebanyak lebih dari 85 juta rupiah. Saiful Hadi, TVMO memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, Angkatan Muda Muhammadiyah Yogyakarta menggelar silaturahmi yang diadakan di kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Yogyakarta. Acara ini dihadiri oleh seluruh organisasi otonom di bawah pimpinan daerah Muhammadiyah Yogyakarta. Angkatan Muda Muhammadiyah atau AMM Yogyakarta menggelar silaturahmi yang diadakan di kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Yogyakarta. Acara ini sekaligus syawalan Angkatan Muda Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Hadir dalam acara ini seluruh organisasi otonom di bawah pimpinan daerah Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu hadir pula Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Aris Madani, Muhajri dan Wiharto. Ya, ini adalah acara silaturahmi dan syawalan Angkatan Muda Muhammadiyah Kota Jakarta, Mas. Jadi ini adalah ajang di mana semua organisasi otonom di tingkat kota itu berkumpul dalam acara ini. Gitu. Dalam acara ini pula terdapat pemaparan program-program setiap ortom. Selain itu, acara ini juga berisi pengajian oleh Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wiharto. Kami kuat tanpa iman atau kami lemah. Tidak usah pakai hati. Enggak ada Muda Muhammadiyah, IMM, KNM, NA kok pakainya hati. Terus jimat. Tauhidnya bersih, makanya kata Pak Kiai Haji Haiban Hajid, bapaknya Mas Budi Setiawan, Muhammadiyah itu kerjaannya ngersiti tauhid warganya. Acara ini diharapkan dapat menguatkan sinergi antar ortom dan menjadi kekuatan kepemudaan baru di tingkat kota Yogyakarta. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, kelompok KKN PPM Universitas Ahmad Dahlan menggelar bazar recycle sampah untuk memperdayakan masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Aksi ini melibatkan Dinas Pariwisata, Komunitas Gardu Action, dan warga masyarakat. Kelompok KKN PPM Universitas Ahmad Dahlan bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Bantul, Komunitas Gardu Action, dan masyarakat Dusun Mancingan Parangtritis menggelar bazar recycle sampah. Aksi ini mengusung tema pemberdayaan masyarakat Parangtritis dalam pengelolaan sampah. Acara tersebut dilaksanakan di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Hasil kreasi olahan sampah ditampilkan dalam bazar kali ini, antara lain tas dan dompet, aneka bunga, sandal, dan berbagai aksesoris lainnya. Kerajinan tangan ini merupakan kolaborasi karya antara mahasiswa KKN PPM UAD serta masyarakat setempat. Ditampilkan pula dalam kegiatan ini dokumentasi program kegiatan KKN PPM UAD seperti penyuluhan bahaya sampah, pelatihan pembuatan bunga dari sampah, lomba mewarnai untuk anak, dan pelatihan pembuatan kompos dari bank sampah. Penyerahan bank sampah secara simbolis diwakili oleh Dolinya Inang Pambudi selaku Ketua Tim Dosen Pengembang Produk Recycle Sampah kepada perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul Nyoman. Selanjutnya, penandatanganan berkas acara dari semua pihak terkait.
Turut hadir dalam acara ini Wakil Rektor 3 Universitas Ahmad Dahlan Abdul Fadlil dan Rina Ratih dari LPM UAD. Sampah sejatinya tidak menjadi momok, melainkan dapat dimanfaatkan menjadi barang yang lebih bernilai. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, kawasan marginal Kampung Alur Medan menjadi salah satu kawasan yang butuh perhatian. Di perkampungan inilah Muhammadiyah ikut ambil bagian dalam kegiatan dakwah amal ma'ruf nahi mungkar. Dakwah Muhammadiyah yang mencerahkan harus dilakukan di berbagai kawasan yang membutuhkannya. Satu di antaranya di kawasan marginal Kampung Aur, Kota Medan, Kecamatan Medan Maimon. Di tengah beban sosial masyarakat yang demikian berat, mengharapkan hadir pembawa peran dakwah dalam menjaga kehidupan ruhaniyah yang lebih baik. Di tengah kemeriahan peringatan kemerdekaan ke-70 Republik Indonesia, wartawan TVMU Saiful Hadi melakukan wawancara dengan Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Aur, Syafril Tanjung, dan Ketua IMM Komisariat Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Purnama Al-Khairi. Keduanya ikut serta dalam upacara bendera yang berlangsung di bantaran Sungai Deli, Medan. Terima kasih. Peran Muhammadiyah dalam pembinaan di masyarakat Kampung Aur ini adalah bagaimana upaya menghimpun masyarakat yang ada di sekitar ini, di lingkungan 34 ini, untuk bisa bersatu dan bisa memahami bagaimana nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kebersamaan, sehingga dengan adanya kebersamaan ini kita bisa memberikan pandangan-pandangan ke arah yang positif, sehingga dalam hal ini peran Muhammadiyah sangat diharapkan di masyarakat sebagai tolak ukur, penggerak. Kami dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di kampung ini kami juga itu sudah pernah mengadakan ataupun sampai saat ini kami itu sudah mengadakan atau memberikan edukasi-edukasi kepada anak-anak di sekitaran sini. Kami juga sudah sering membantu pelaksanaan pembersihan Sungai Deli juga, dan juga memberikan pendidikan. Sampai sekarang kami terus memberikan pendidikan atau membantu warga-warga di sekitar sini untuk mendidik anak-anaknya gitu. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita TVMU. Pemirsa, Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah Dr. Haidar Nasir melepas sebanyak 51 orang jamaah calon haji yang berasal dari KBIH Muhammadiyah Kota Medan. Rombongan KBIH Muhammadiyah berangkat bersama kloter 10 embarkasi Medan dan berangkat pada 31 Agustus mendatang. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Muhammadiyah Kota Medan kembali melepas calon jamaah haji untuk melaksanakan ibadah ke Tanah Suci. Kali ini sebanyak 81 orang jamaah calon haji dilepas oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Dalail Ahmad, dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan Adrika. Pelepasan yang berlangsung di halaman kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan itu berlangsung bersamaan dengan syukuran Syawal dan sukses Muktamar Muhammadiyah di Makassar beberapa waktu lalu. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Haidar Nasir meminta kepada semua jamaah calon haji untuk dapat melaksanakan ibadah haji dengan penuh keikhlasan. Istiqomah itu selain ruhani, batinnya itu sejak awal harus siap lillahi ta'ala. Jadi niat haji itu lillahi ta'ala, tidak karena yang lain. Jangan karena naik haji ingin dapat gelar. Kalau gelar itu otomatis saja dikasih masyarakat. Nanti begitu keluar aja di bandara sudah dipanggil itu Pak Haji sama Bu Haja. Tetapi yang utama lillahi ta'ala. Pengurus KBIH Muhammadiyah Kota Medan, Miskan Narwin, kepada TVMU menjelaskan,
KBIH Muhammadiyah telah melaksanakan manasik sejak Januari 2015 lalu dengan peserta manasik sebanyak 152 orang. Sedangkan yang terpanggil untuk berangkat sebanyak 81 orang jamaah. Alhamdulillah, tahun ini KBIH Muhammadiyah Kota Medan akan memberangkatkan jamaah calon haji 81 orang. Di antaranya ada wanita 44 orang dan pria 37 orang. Kemudian alhamdulillah jamaah kita dalam keadaan sehat walafiat yang mau berangkat ini. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Haidar Nasir meminta kepada semua kader Muhammadiyah untuk menjaga kehormatan dan martabat Muhammadiyah. Pesan itu disampaikan pada silaturahmi Muhammadiyah Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Lebih dari 1.000 warga Muhammadiyah Sumatera Utara menghadiri silaturahmi Muhammadiyah yang berlangsung di halaman kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan. Silaturahim Syawal dan syukuran sukses Muktamar Muhammadiyah sebagai bentuk rasa syukur warga Muhammadiyah di Sumatera Utara. Hadir pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah dari beberapa daerah seperti Serdang Berdagai, Langkat, Binjai, Asahan, Labuhan Batu, dan Tebing Tinggi. Haidar Nasir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat terpilih untuk periode 2015-2020 meminta kepada semua kader Muhammadiyah untuk menjaga kehormatan dan martabat Muhammadiyah. Sebagai kader persyarikatan, Haidar berharap dapat menjadi contoh dan teladan bagi umat di sekitarnya. 26.000 pimpinan ranting Muhammadiyah. Jika ini bergerak seperti di Kota Medan ini, 5 tahun ke depan Muhammadiyah akan lebih berkemajuan. Astaghfirul khairat. Karena itu setelah muktamar ini nanti diikuti musmil, musda, muscab, musran. Satu, tolong jaga kehormatan Muhammadiyah, kehormatan Aisyah di waktu musmil, di waktu musda. Kegiatan syukuran Syawal dan sukses Muktamar Muhammadiyah itu ditandai dengan pelepasan calon jemaah haji dari KBIH Muhammadiyah Kota Medan. Sebanyak 81 calon jamaah haji Muhammadiyah akan berangkat melalui embarkasi Kuala Namu dengan kelompok terbang 10 yang berangkat pada tanggal 31 Agustus mendatang. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Beralih ke berita lain, pemirsa, antropolog budaya dari Jepang Mitsuo Nakamura menilai suksesnya Muktamar ke-47 Muhammadiyah dan 1 abad Aisyah di luar dugaannya. Kesuksesan itu menciptakan garis besar untuk 5 tahun mendatang. Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang telah selesai diselenggarakan pada 3 hingga 7 Agustus kemarin berjalan dengan lancar dan tertib, juga menghasilkan keputusan yang sah, yaitu terpilihnya Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Siti Nurjana Juhantini. Antropolog budaya dari Jepang Profesor Emeritus Mitsuo Nakamura yang juga hadir dalam Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah menilai, kedepannya Muhammadiyah akan berkembang pesat dengan terpilihnya Ketua Umum yang baru, yang berwibawa dengan kapasitas, manajemen, dan pemikiran yang tinggi. Boleh dikatakan kesuksesan Muktamar Muhammadiyah yang baru diadakan Makassar itu di luar dugaan saya suksesnya, sukses banget ya, the great success untuk menciptakan garis besar pada hari depan 5 tahun dan memilih leadership ya, PP yang baru yang berwibawa dan kapasitas yang manajemen, pemikiran dan sebagainya sangat tinggi.
Antropolog budaya yang pernah menulis disertasi mengenai gerakan Muhammadiyah di Yogyakarta ini begitu bangga terhadap Muhammadiyah. Ia menilai kader-kader Muhammadiyah merupakan orang-orang yang disiplin dan bekerja keras. Tak heran jika ia yakin Muhammadiyah akan semakin berkembang pesat ke depannya. Rizky Nurul Ilmi, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, berita tadi menutup jumpa kita kali ini. Sa'adina Nurrohmah beserta kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.